Uh, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Endar, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Sehat Pak Jul, gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak Endar. Syukurlah kalau kondisi kita sama-sama sehat. Ngomong-ngomong, pagi ini ada acara coaching dengan Bu Nur ya? Iya Pak, dan betul kata saya hari ini akan melakukan coaching dengan Ibu. Baik, kehadiran saya pada pagi hari ini memberikan dukungan terhadap kondisi coaching yang sedang Pak Indra laksanakan nanti ya Pak. Maka dari itu saya akan mengamati proses yang akan dilakukan nanti dengan apa yang sudah dilakukan nanti Pak Indra dengan menunjukkan proses untuk coaching pada hari ini sudah siap Pak. Iya saya sudah siap Pak. Saya juga terima kasih kepada Pak Jul yang sudah bersedia meluangkan waktunya sebagai pengamat atau observer saya saat saya nanti melakukan coaching dengan Bu Nur. Baik Pak Endar, sebelum Pak Endar melakukan coaching, ada beberapa yang akan saya jelaskan. Saya juga akan bertanya kepada Pak Endar. Pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik coaching yang akan dilakukan nanti. Baik Pak Jul, silakan. Nah, jadi nanti Pak Endar, poin-poin yang akan saya amati saat melakukan coaching yang dilakukan Pak Endar nanti, yaitu saya akan melihat apakah Pak Endar melakukan percakapan sesuai dengan alutsista atau tidak, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab yang dilakukan oleh Pak Endar saat coaching nanti. Iya Pak, nanti kalau saya melakukan coaching Dan juga nanti Pak, saya akan mengamati apakah melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip-prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coaching. Kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan juga memaksimalkan potensinya ya Pak. Selanjutnya, kompetensi inti dan coaching. Dalam coaching yaitu perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dilakukan Pak Endar, itu perlu mendengarkan dengan rasa. Maksudnya biasa menerima pertanyaan-pertanyaan dengan coach, nanti kemudian bisa memberikan pertanyaan yang terbuka dan juga bisa merangkum pertanyaan-pertanyaan dan juga permasalahan dari coach nantinya. Dan juga Pak Endar memberikan apresiasi kepada coach apakah sudah jelas tentang rubrik penilaian itu Pak Endar. Iya Pak, saya saat melakukan coaching nanti saya juga berencana melakukan dengan alutsista yang seperti Pak Jul. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip atau kompetensi inti dalam coaching. Jadi saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik penilaian yang sudah tadi Pak Jul sampaikan. Baik, nah Pak Endar, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dengan Pak Endar. Baik Pak, silakan. Pertama, kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan nantinya ketika melaksanakan coaching? Baik Pak, jadi kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu yang pertama nanti belajar dulu Pak, kemudian mendengarkan aktif dan yang pasti menentukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Endar, dari ketiga kompetensi itu kira-kira bagian mana yang ingin saya observasi? Bagian yang ingin saya ada observasi itu yang bagian mendengarkan aktif dan cara bagaimana kita sebagai coach itu bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, baik.
bersama, nanti saya akan mampu menyimak. Nah, kemudian Pak Endar, seperti apa indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang Pak Endar nanti berikan pada sisi coaching? Jadi yang pertama Pak, nanti saya akan mampu menyimak dan lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dan yang kedua, saya juga nanti mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching dan pertanyaan terbuka serta pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari coaching setelah saya mendengar masalah dari coaching tersebut. Oke, Pak Endar, demikian kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan lebih rinci kompetensi yang ingin dicapai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya, silakan Pak Endar lanjutkan kegiatan coaching ini bersama Gubernur, dan nantinya setelah selesai melakukan coaching ini kita bisa bertemu lagi untuk berbincang sebentar tentang proses hasil coaching yang akan Pak Endar lakukan nanti. Baik Pak, terima kasih sudah bersedia untuk berbincang dengan saya sebelum saya melakukan coaching dan pembicaraan. Hari ini menjadi bekal saya untuk melakukan coaching dan pembicaraan. Ya, baik Pak, terima kasih. Sampai ketemu lagi dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nur. Selamat pagi juga Pak Endar. Ya, mana kabarnya sehat? Alhamdulillah saya Pak Endar sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Jadi seperti obrolan kita sebelumnya ya Bu, kita hari ini akan melakukan sesi coaching menggunakan itu mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita. Dari Bu Nur, apa yang ingin Bu Nur capai dari sesi coaching untuk hari ini? Jadi saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih baik Pak. Baik. Jadi tujuan Ibu sangat jelas ya, kaitannya dengan mengelola waktu agar lebih efektif dan baik. Sekarang mari kita identifikasi dulu hal-hal yang terkait dengan pengelolaan waktu Bu. Menurut Bu Nur itu apa saja sih hambatan yang atau kendala yang Bu Nur hadapi ketika mengelola waktu? Saya itu merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang sudah ditentukan seperti itu Pak. Jadi Bu Nur itu merasa seperti apa? Mengurus waktu ya, ketika Betul, ada Pak. deadline-nya gitu ya. Iya. Jadi setelah saya mengatakan hambatan Bu Nur tersebut, mari kita lanjut Bu kaitannya dengan merencanakan aksi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yang belum sampaikan. Untuk itu rencana aksi apa atau rencana aksi konkret apa yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan masalah tadi pengelolaan waktu? Saya akan merencanakan yaitu dengan membuat jadwal yang terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas yang berdasarkan tingkat urgensinya Pak. Bagus sekali Bu, jadi itu rencana yang bagus katanya dengan pengelolaan waktu dengan rencana aksi yang cukup jelas. Dan sekarang bagaimana Bu Nur itu menjaga komitmen terhadap rencana aksi Bu Nur tadi dan apa yang dapat membantu Bu Nur itu untuk menjaga komitmen yang Bu Nur sampaikan? Jadi saya akan membuat reminder ya Pak ya, dan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya nantinya Pak. Bagus sekali Bu. Jadi Ibu mengajak rekan ya untuk menjadi evaluasi pada rekan. Terakhir Bu, bagaimana Anda atau Bu Nur sendiri akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini dan siapa yang dapat membantu Bu Nur juga untuk menindaklanjuti rencana yang sudah disampaikan? Jadi saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan sejawat. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan. Baik sekali gitu ya. Dan mudah-mudahan rencana Bu Nur ini bisa berjalan sampai diikuti masalah itu bisa terselesaikan. Mungkin untuk coaching pada hari ini sudah cukup.
informasi dan mudah-mudahan ibu bisa menyelesaikan masalah dari hasil coaching kita hari ini. Baik, jadi diskusi kita selesai. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali coaching yang dilakukan Pak Endar tadi berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat itu sangat bagus dan lancar sekali. Bagaimana perasaan yang dirasakan oleh Pak Endar setelah selesai coaching? Perasaan saya setelah melakukan coaching dengan dulu tadi bahwa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai waktu itu, dan saya juga merasa senang karena sudah bisa cerita dengan coaching sehingga semua permasalahan-permasalahan yang Bu Nur hadapi tadi bisa tersampaikan dan bisa terselesaikan. Pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator pencapaian dari pengembangan yang dilakukan Pak Endar, harapan pada kompetensi coaching Pak Endar. Nah, jadi apa saja yang sudah Pak Endar lakukan dalam proses coaching tadi? Baik Pak Zul, jadi dari setelah coaching tadi saya sudah mampu fokus dengan masalah coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur kita, Pak. Baik, jadi sudah tercapai ya Pak Endar. Jadi untuk tujuan atau indikator yang diharapkan sudah tercapai ya Pak ya? Ya, kalau menurut saya sudah Pak. Jadi indikator tadi sudah terselesaikan. Jadi ini menjadi pendengar aktif dan bisa mengajukan pertanyaan. Oke, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya yang tadi pada waktu Pak Endar melakukan coaching. Ya Pak, silahkan. Berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang dilaksanakan oleh Pak Endar tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, yang mana sudah sesuai dengan alur cerita. Nah, kemudian Pak Endar juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sisi coaching itu tadi, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, kemudian merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Pak Endar juga sudah memancing beliau coach untuk berkomitmen dengan penuh bertanggung jawab dan menjalankan rencana aksinya. Selain itu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dan dalam coaching yang dimana dilihat sudah fokus pada coach, artinya Pak Endar sudah melakukan dengan kesadaran penuh dan juga sudah mendengarkan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti yang diinginkan oleh Pak Endar. Kompetensi yang ingin fokus di observasi menurut saya sudah sangat baik dilakukan. Baik Pak, saya senang mendengarnya dan terima kasih atas umpan baik yang sudah tertunjukkan kepada saya. Kami juga akan Sama-sama mereka. Dari hasil coaching yang baru saja dilakukan tadi, kompetensi apalagi sih kira-kira yang dikembangkan oleh Pak Endar? Baik Pak, jadi untuk depan saya berencana melakukan latihan-latihan yang intensif dengan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, sehingga ketika saya melakukan coaching kedepannya saya juga bisa bercerita lebih banyak dengan coaching, dan coaching bisa menyampaikan masalahnya secara detail. Baik, Pak Endar, semoga kompetensi yang saya akan kembangkan ke depan itu akan lebih baik lagi dan nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Ya Pak, terima kasih. Saya akan terus berlatih. Baiklah Pak Endar, semoga kompetensi tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Endar. Ya Pak, terima kasih. Saya akan terus berusaha berlatih coaching sehingga kedepannya coaching untuk
depan akan lebih baik. Amin Pak. Apa yang ingin apakah ada yang ingin Bapak sampaikan lagi kira-kira Pak? Untuk saat ini tidak cukup. Baiklah, kalau begitu sampai di sini dan sampai ketemu lagi ya Pak. Mengucapkan terima kasih dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama, Pak.